Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam Dito. Maaf Kiai, wejangan apa kali ini yang akan disampaikan? Baik, kali ini kita bahas tentang syarat, syariat, hakikat, dan makrifat. Kamu punya motor? Kalau punya, jika motor itu sering kamu cuci, atau kamu beri aksesoris yang bagus, dan bodinya kamu perbagus, maka motormu juga akan kelihatan bagus. Tapi jika mesinnya gak kamu servis, businya ngadat, akinya soak, motor itu bagus dan banyak yang memuji. Tapi kalau kamu pakai jalan seringnya ngadat di jalan, mogok, kadang puluhan kilo motormu kamu dorong, dan tentu itu akan membuatmu marah, uring-uringan, gondok, lelah, dan lain-lain. Sama jika kamu ibadah, lahiriah ibadahmu kamu perbagus, sholatmu kamu baguskan bacaannya, geraknya kamu sempurnakan, juga pakaian untuk ibadahmu kamu perbagus, kamu pakai haruman yang wangi, sajadah yang indah dan rapi. Tapi hatimu lalai, tak ingat kamu ibadah pada Allah, sama sekali tak kamu ingat asma Allah di hatimu, maka akan indah lahiriahmu, tapi tidak batiniahmu. Kamu akan menjadi orang yang bertutur sapa halus, berpakaian rapi, selalu penuh senyum pada siapa saja kalau bertemu orang lain, tapi hatimu akan menjadi hati yang dengkian, selalu iri, sombong, buruk sangka, tak ikhlas, kecewa, tak terima, takut kesaing, gontokan, mangkelan, di depan orang baik, di belakang memusuhi, kamu akan jadi manusia bagus di luar, di dalam remek-remuk. Sebagaimana motor yang lahiriahnya kamu perbagus bodinya tapi karena mesinnya sama sekali tak kamu perbagus, jadi sering mogok di jalan. Memperbagus ibadah lahir itu adalah pengamalan rukun Islam, memperbagus ibadah batin itu adalah pengamalan rukun iman. Islam itu amalia syariat agama, iman itu amalia hakikat agama, dan menjalankan keduanya itu namanya torekoh. Juga dinamakan ihsan, yaitu memperbagus lahir batinnya agama, memperbagus keislaman dan keimanan kita, dan pengamalannya itu sepanjang usia. Dalam hal apapun di dunia ini tidak lepas dari beberapa bagian, dalam hal apapun, dalam berbisnis, bekerja, beribadah, interaksi dengan Allah dan interaksi dengan manusia, tak lepas dari komponen ini. 1. Syarat, 2. Syariat, 3. Hakikat, 4. Makrifat. 1. Syarat, apa saja dalam dunia ini harus ada syaratnya. Syarat itu baku, dalam segala hal harus ada. Jika tidak ada maka kelanjutan sesuatu tidak dapat dilanjutkan. Makanya syarat itu menjadi utama sebelum segala sesuatu dilakukan. Syarat itu pokok, jika dalam membuat sesuatu, maka syarat itu bahan dasar. Jika membuat rumah tembok, syaratnya harus ada pasir, semen, air, alat-alat pertukangan itu semua syarat. Jika dalam zikir, maka harus ada lafaz yang dizikirkan, syarat gerakan, dan maksud gerakan. 2. Syariat. Syariat itu bisa diketahui sebelum syarat cukup tapi prakteknya setelah semua syarat terpenuhi. Misal membuat rumah cara-cara bikinnya itu harus tahu. Misal pasir harus dicampur dengan semen, harus diaduk, dikasih air yang pas, dan sampai cara memasangnya harus tahu urut-urutannya. Cara itu dinamakan syariat. Metode, cara, begitu juga dalam zikir, sholat dan amalia apapun di dunia ini. 3. Hakikat. Hakikat itu tujuan pembuatan atau mengamalkan sesuatu. Karenanya isi suatu tujuan itu tidak terlihat, dan hakikat sesuatu itu di belakang hakikat yang lain. Seperti membuat makanan hakikat misal untuk dimakan, tidak itu sebab setelah masuk perut kemudian diproses, diambil sarinya dan ampasnya dibuang. Jika hakikat untuk diambil sarinya, tentu bukan, karena setelah sarinya didapat, sari itu dialirkan oleh urat ke seluruh tubuh, dan setelah mengalir ke seluruh tubuh ada yang diproses menjadi darah, cairan, vitamin A, B, dan lain-lain, semua diproses menuju kebutuhan masing-masing tubuh, dan ada juga yang mengalir menjadi keringat. Jadi kalau hakikat ditelusuri maka sulit dicapai ujungnya, dan akhir semua hakikat adalah berporos pada Allah, dari Allah, untuk Allah dan kembali kepada Allah. 4. Makrifat. Makrifat adalah mengetahui kesemuanya itu, mengetahui proses cikal bakal syarat, dan mengetahui proses syariat dan pencapaian hakikat. Dalam segala sesuatu itu ada peran Allah di dalamnya, sejak zaman sebelum penciptaan alam ini sampai setelah kiamat nanti. Ada perbuatan Allah di dalamnya, kemarifatan atau mengetahui semua tentang perbuatan Allah pada segala sesuatu itu berkaitan dan berhubungan, seperti rantai yang saling berkaitan. Semua dikendalikan oleh Allah, karena yang mencipta dan merencanakan adalah zat yang satu. Maka penciptaan awal itu adalah berhubungan erat dengan penciptaan akhir, seperti orang membangun suatu gedung tingkat 1000,
Tentu tidak merancang pondasinya seperti pondasi membangun kandang ayam dari bambu, dan orang membuat kandang jangkrik tentu tidak merancang pondasinya seperti merancang pembangunan gedung bertingkat 1000. Kenapa gedung bertingkat 1000 dibangun dengan pondasi yang kuat? Karena awal membangun gedung itu akan mempengaruhi hasil akhir gedung. Sebab awal pembuatan gedung itu berhubungan dengan akhir pembuatan gedung. Jadi Allah sudah merancang dunia ini dan kejadian semua sampai akhir nanti. Berikut surga dan nerakanya. Nah, itulah wejangan kali ini. Semoga bermanfaat. Wah, ternyata syarat, syariat, hakikat, dan makrifat itu satu kesatuan ya Kiai. Baik Kiai, terima kasih atas wejangan yang disampaikan. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari wejangan ini. Amin.